Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andika Putri dengan NIM 20016-145 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi tentang laporan kegiatan dalam mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan Ibu Zulfikarni MPD. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan laporan ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan mengambil judul penjualan jasa dalam menjual pulsa, data internet, dan voucher dengan modal usaha uang saku dengan sesuai waktu yang tepat. Laporan ini disusun guna memenuhi tugas aplikasi kewirausahaan. Selain itu, saya juga berharap agar laporan ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang aplikasi kewirausahaan. Dalam penyusunan laporan ini, saya banyak mendapat tantangan dan hambatan, akan tetapi dengan bantuan dari beberapa pihak, hal tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun laporan ini. Semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam saya doakan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam hidup umat manusia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Zulfikarni MPD selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik yang bersifat membangun sangat saya harapkan untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. Akhir kata, semoga laporan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah, masuk kepada presentasi laporan saya. Menjual jasa kepada kakak dari teman dengan tipe rumahan, jenis bisnis menjual pulsa, paket internet, dan voucher. Ide usaha sampingan yang akan saya lakukan dari rumah adalah menjual pulsa, paket internet, dan voucher. Usaha ini tidak membutuhkan modal yang banyak dan hanya mengandalkan bagaimana cara memasarkan pulsa, paket data, dan voucher pada rekan maupun dengan keluarga. Jika usaha pulsa, paket internet, dan voucher sudah semakin berkembang, maka bisa mengembangkannya dengan membuka sebuah konter kecil di depan rumah. Saat ini, saya akan mencoba memanfaatkan satu handphone saya saja tanpa membuka konter. Anggaran yang saya butuhkan dalam usaha ini berkisaran dari 700.000 yang saya gunakan untuk 500.000 digunakan untuk membeli saldo pulsa, paket data, dan 200.000 lagi digunakan untuk membeli voucher Telkomsel, Axis, dan Tri. Modal yang dibutuhkan. Dalam pengembangan usaha, modal yang saya butuhkan berkisaran 400.000. Digunakan untuk membeli saldo, paket data, dan voucher yang dapat dilakukan melalui sektor tunai kepada agennya. Cara memulai. Saya menempelkan poster di dekat dinding rumah dan menaruh beberapa voucher yang berisi data internet dan kartu perdana yang bertujuan untuk supaya orang yang lewat di depan rumah mengetahui bahwa di sini ada menjual pulsa, paket data, dan voucher internet. Dengan memanfaatkan satu handphone dalam proses pengiriman pulsa, serta memanfaatkan keadaan sekolah yang masih melakukan proses pembelajaran secara daring, oleh sebab itu saya memilih ide usaha menjual jasa dalam usaha pulsa, paket data, dan voucher internet. Pasti para pelajar dan teman-teman saya akan membutuhkannya. Dan peluang sangat besar. Konsumen. Menjalankan bisnis menjual pulsa, paket internet, dan voucher tidak bisa tanpa diimbangi dengan proses promosi. Ketika pertama membuka usaha, mungkin kita bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut. Tetapi seiring berkembangnya bisnis, kita harus melakukan promosi lanjutan seperti menyebarkan brosur yang berisi promo atau menggunakan media sosial sebagai perantara. Strategi untuk melakukan suatu prediksi tertentu yang saya lakukan dalam usaha tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terbagi atas produk. Jualah harga produk yang bervariasi dari beberapa provider beserta nominal dari terkecil sampai terbesar. Misalnya, pulsa 5.000, kita jual 7.000.
Pulsa 10.000 kita jual 12.000, pulsa 15.000 kita jual 17.000, pulsa 20 kita jual 22.000, pulsa 50.000 kita jual 52.000, pulsa 100 kita jual 102.000. Selanjutnya voucher Axis. Voucher Axis 5 GB per bulan harganya 20.000. Voucher 1,5 GB harganya 12.000. Voucher 3 GB 15.000 dan selanjutnya. Voucher Telkomsel 2 GB dalam waktu 1 bulan itu berkisaran dari 10.000. 3 GB yang berkisaran dalam 1 bulan harganya 13.000. 5 GB yang berkisaran atas 1 bulan seharga 25.000 dan selanjutnya. Kedua, harga. Dalam menjual pulsa, paket internet dan voucher, usahakan jangan mahal melebihi harga pada standarnya. Ambillah keuntungan yang sewajarnya saja. Karena semakin ambisi kita untuk mencapai laba tinggi, maka pelanggan juga semakin berkurang dan mencari tempat yang lebih murah. Tak promosi. Menjalankan bisnis menjual pulsa, paket internet dan voucher tidak bisa tanpa diimbangi dengan proses promosi. Ketika pertama membuka usaha, mungkin kita bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut. Tetapi seiring berkembangnya bisnis, kita harus melakukan promosi lanjutan seperti menyebarkan brosur yang berisi promo atau menggunakan media sosial sebagai perantara. Selanjutnya, kunci keberhasilan dalam menjual jasa yang akan saya lakukan, yaitu terbagi sebagai berikut. Yang pertama, berikan pelayanan terbaik. Dengan melayani pembeli dengan baik, akan membuat pembeli kembali berlangganan kepada kita. Yang kedua, meneliti terlebih dahulu kualitas pelayanan distributor sebelum kita menjadi agennya. Apakah berkualitas yang dapat mengirim pulsa dalam waktu singkat dan tidak sering terjadi gangguan. Yang ketiga, tetapkan harga yang bisa menguntungkan kita. Tidak masalah jika harga yang kita tetapkan itu lebih murah dari harga pesaing yang lainnya, asalkan mendapat untung yang sesuai. Yang keempat, jangan sesekali pelanggan melakukan kasbon atau berhutang, karena hal tersebut merupakan paling utama kunci kerugian. Jika pembeli berutang, akan membuat penjual tidak bisa memutarkan lagi modalnya karena di saat saldo habis, tetapi modal belum kembali sehingga rugi. 5. Melayani 24 jam, baik secara japri di media sosial atau datang langsung ke rumah. Yang keenam, pengelolaan keuangan dalam mengaturnya harus secara rinci dan sistematis, agar tidak terjadi kerugian dalam setiap penjualan. Keuntungan dalam usaha saya ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, modal usaha yang ringan. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa untuk menjalankan sebuah bisnis harus membutuhkan modal yang besar. Anggapan tersebut sama sekali tidak berlaku untuk usaha pulsa yang cuma membutuhkan nilai pada deposit yang rendah dan handphone yang bisa digunakan untuk sebagai pengirim pulsa. Yang kedua, tidak memerlukan tempat khusus. Hanya dengan menyediakan tempat jualan seadanya, seorang pengusaha pulsa bisa langsung menjalankan sebuah bisnisnya. Tidak memerlukan area yang luas dan besar, usaha ini bisa berlangsung dengan sangat lancar selama tempat atau lokasinya strategis. Yang ketiga, minim akan risiko. Bisnis pulsa tergolong minim akan risiko. Jumlah saldo yang kita dapatkan tidak bakal hilang ataupun kadaluarsa layaknya pulsa. Bisnis pulsa tidak akan dibatasi dengan tren yang bakal berubah setiap waktu dan setiap perkembangannya. Namun, jika kita berjualan kartu perdana umumnya ada masa expired dan pastinya dapat dengan mudah diatur pada manajemen stoknya. Tidak seperti bisnis makanan yang satu hari basi dan harus serba higienis, karena tanggung jawab kesehatan pada makanan amat sensitif. Yang keempat, target pasar yang luas sangat dibutuhkan. Pulsa adalah kebutuhan sehari-hari dan mesti dipenuhi. Kini, masyarakat tak akan bisa lepas dari yang namanya handphone. Mereka akan selalu membutuhkan pulsa supaya selalu terhubung dengan orang lain, baik itu temannya maupun keluarganya. Ketika pulsa mereka sudah mau habis, maka tentunya akan melakukan sebuah pengisian pulsa kembali. 5. Dapat dipromosikan dengan cara yang mudah. Menjalankan bisnis menjual pulsa, paket internet, dan voucher tidak bisa tanpa diimbangi dengan proses promosi. Ketika pertama membuka usaha bisa dilakukan dengan promosi dari mulut ke mulut. Tetapi seiring berkembangannya bisnis, kita harus melakukan promosi lanjutan seperti menyebarkan brosur yang berisi promosi atau menggunakan media sosial sebagai perantara.
Selanjutnya, kerugian dan cara mengatasi dalam usaha saya ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, gangguan dari operator. Gangguan ini bisa mengakibatkan proses pengisian pulsa tidak bisa masuk ke nomor pembeli. Solusinya, kita bisa menjelaskan kepada para pembeli serta penjualan pulsa di tempat kita sudah sementara ditahan hingga kondisi sudah normal kembali. Namun ini sangat mudah diatasi. Yang penting kita bisa berkomunikasi dengan CSR pulsa tempat kita pembeli saldo sehingga bisa dengan cepat informasi gangguan diperoleh dengan baik. Yang kedua, pengisian pulsa yang lambat. Pengisian pulsa yang lambat terjadi apabila dari agen supplier sedang down atau penuh, bisa juga karena gangguan dari operator. Jelaskan kepada pembeli dengan memintanya untuk sedikit menunggu di rumah hingga pulsa masuk. Maka dari itu mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini dan dapat mengatasinya dengan baik. Ketiga, keuntungan kecil. Bila cuma berjualan pulsa pendapatan kecil, maka dari itu kita perlu juga berjualan kartu perdana. Sesuai yang saya sebutkan di slide sebelumnya, keuntungan sebenarnya sangat dipengaruhi dalam skala usaha. Bila skala usahanya kecil, keuntungan pun relatif kecil. Tapi bila skala usahanya besar, keuntungan pun bisa besar. Sama halnya seperti bisnis lain, tergantung kita yang mengelolanya. Berikut beberapa hasil screenshot yang saya screen pada saat saya melakukan usaha. Yang pertama, penjualan pulsa Telkomsel. Ada yang dari 12.000, ada yang membeli pulsa 5.000, ada yang beli pulsa 10.000, ada yang beli pulsa 10.000 lagi, ada yang membeli pulsa 5.000, ada yang membeli pulsa 10.000. Selanjutnya, beberapa bukti pembelian voucher kepada saya. Tahap selanjutnya, saya akan memilih usaha saya cukup sampai di sini saja. Saya tidak melanjutkannya karena saya melihat peluangnya sangat kecil di sekitaran rumah saya. Yang membuka usaha seperti saya, menjual pulsa data internet voucher, itu sangatlah sudah banyak di sekitaran rumah saya. Dan untuk itu saya memilih tidak melanjutkan karena persaingannya sangat tinggi. Dan bagi teman-teman yang menjadi pemula dalam membangun suatu usaha, sebaiknya banyak-banyak bersabar dalam menjalankan suatu usaha tersebut, karena dengan kesabaran kita akan mendapatkan hasilnya. Dan melihat target pasar, apakah di tempat kita itu mampu untuk kita jalankan suatu usaha tersebut, dan letaknya harus strategis, karena saya sudah mengalaminya. Sekian presentasi laporan kegiatan usaha saya kali ini. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.